Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Aminati dengan NIM A7102300061. Di sini saya mau mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah saya coba deploy di AWS, yaitu Student Record Web Application berbasis AWS Cloud dari project AWS Academic Capstone Project pada tanggal 24 Desember 2025. Untuk gambaran umum dari skenario bisnis ini, di mana pada skenario ini biasanya banyak institusi pendidikan itu menghadapi tantangan dalam mengelola data mahasiswa, terutama karena mereka masih mengakses secara manual menggunakan sistem yang terpisah. Jadi itu tuh membuat akses itu sering jadi ada keterlambatan, keterbatasan ketersediaan, kesulitan saat menggunakannya secara bersamaan atau berbarengan dengan yang lainnya. Pengguna utama dari sistem ini biasanya itu adalah tendik ataupun staf administrasi dari sebuah institusi pendidikan, di mana biasanya para pengguna seperti ini itu membutuhkan akses yang cepat dan konsisten terhadap data mahasiswa, di mana tidak riskan dalam berubah, selalu tersedia saat sedang dibutuhkan. Dan oleh karena itu makanya dibutuhkan solusi berbasis cloud, sebuah aplikasi web berbasis cloud yang memiliki ketersediaan tinggi, dapat diskalakan, serta menggunakan load balancers untuk menyimpan data mahasiswa dengan aman atau mampu mendukung kebutuhan operasional secara optimal sehingga tidak terjadi crash pada saat digunakan dan sistem ini dapat terus berjalan. Aplikasi yang saya bangun ini merupakan aplikasi web berbasis cloud untuk mengelola data mahasiswa, di mana aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data mahasiswa, untuk menambah dan melihat data mahasiswa. Nah, aplikasi ini saya deploy menggunakan layanan AWS untuk memastikan ketersediaan dan keandalan yang tinggi, sistem yang tinggi. Aplikasi pertama dalam perancangan saya menggunakan Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi dan Amazon RDS sebagai basis datanya. Kemudian ada aplikasi load balancer dan auto scaling yang diterapkan untuk memastikan aplikasi tetap tersedia dan dapat menangani peningkatan jumlah pengguna. Desain ini mengikuti prinsip dari AWS Well Architecture Framework dengan fokus pada keandalan, skalabilitas, dan keamanan, di mana produk ini memungkinkan pengguna dapat mengakses aplikasi melalui web, sistem secara otomatis, juga dapat menyimpan data langsung ke RDS, dan sistem juga mendistribusikan permintaan pengguna melalui load balancer. Diagram ini menggambarkan arsitektur dari Student Record Web Application on AWS Academy yang ditempatkan dalam satu Amazon VPC, yaitu AMFA VPC, dengan dua availability zone untuk memastikan ketersediaannya ini tinggi dan seluruh sumber daya ini berada dalam jaringan private AWS sehingga sistem lebih terisolasi dan aman. Pengguna juga dapat mengakses aplikasi melalui internet menggunakan browser. Nah, permintaan pertama dari pengguna itu diterima oleh aplikasi load balance atau ALB yang berada di public subnet atau di luar dari zona private. Selanjutnya, load balancer ini bertugas untuk mendistribusikan trafik ke EC2 yang berada di auto scaling, dan di mana EC2 ini juga berada di dua availability zone yang berbeda. Dengan mekanisme aplikasi tetap dapat diaplikasikan oleh salah satu instan atau zona saat mengalami gangguan. Aplikasi web yang dijalankan pada EC2 juga display oleh tadi auto scaling. Di sini auto scalingnya
mencakup kedua EC2 sehingga memastikan sehingga sistem itu dapat menyesuaikan kapasitasnya. Nah, selanjutnya kayak seperti data mahasiswa dan yang lainnya itu disimpan di RDS, Amazon RDS, ditempatkan di Amazon RDS yang berada di private untuk menunjukkan bahwa ini bertujuan bahwa data mahasiswa yang telah didapatkan, yang telah dimasukkan itu merupakan sebuah membutuhkan keamanan tinggi karena database tidak dapat diakses langsung dari internet. Itu koneksi antara EC2 dan RDS ini menggunakan port MySQL 3306. Selanjutnya juga ada ini AWS Secret Manager yang digunakan untuk menyimpan database secara aman, di mana EC2 instance mengakses kredensial tersebut melalui IAM role, sehingga informasi yang sensitif tuh nggak tersebar keluar gitu. Jadi arsitektur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan ketersediaan tinggi skalabilitas sesuai dengan prinsip AWS Well Architecture Framework. Oke, berikut ini ada tautan public domain dan nanti ini akan saya berikan tautan demonya. Oke, selanjutnya. Oke, pada demo kali ini untuk menunjukkan implementasi dari aplikasi yang sudah dibuat pada AWS di AWS Academy Lab Project. Nah, di sini menunjukkan implementasi dari aplikasi web yang sudah dibuat, yaitu Student Record Web Application yang sudah saya coba deploy di AWS menggunakan ini ada EC2, ada VPC, RDS, Load Balance, dan Cloud9, Secret Manager, dan ada yang lainnya. Ini menggunakan regionalnya US1. Okay. Ini adalah halaman RDS yang digunakan sebagai database MySQL untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Terus selanjutnya ini ada DB instance-nya yang bernama AmfaDB dengan statusnya available. Endpoint-nya ada di sini dengan portnya 3306. Nah, selanjutnya kita untuk melihat dari RDS-nya tuh ini adalah tabel dari database yang udah kita buat sebelumnya, yang sudah saya buat sebelumnya. Oke. Nah, ini bukan halaman EC2 di mana EC2 instan pada aplikasi web dijalankan pada beberapa EC2 instan yang dikelola oleh auto scaling untuk memastikan high availability. Ini contohnya bisa build. Di sini ada 2 per 2 check preset, berarti itu tandanya ada beberapa EC2 instan yang dikelola oleh auto scaling. Dengan auto scaling group name-nya ini Amfa S. Tuh. Ini untuk auto scaling groupnya. Nah, di sini untuk load balancer ini ada dua, yang satu itu Amfa LB, ini yang saya gunakan untuk mendeploynya, untuk mendistribusikan ke traffic menggunakan mendistribusikan traffic ke beberapa instan EC2. Di sini terdapat DNS, saya pakai DNS yang di sini recordnya.
Selanjutnya kita mau mencoba untuk membuka aplikasi webnya. Di sini ada DNS untuk membuka aplikasi. Paste. Nah, ini beginilah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Ada welcome, terus list student, home, dan student list. Ini student list yang sudah pernah saya buat. F5, kalau ada beberapa data yang telah ditampilkan tadi di database. Nah, ya ini untuk menambahkan data. Bisa diisi ponnya. Nah, ini berisi nama, untuk alamat, kota, negara, email, dan phone, nomor teleponnya. Bisa disubmit, tidak perlu disimpan. Nah, ini muncul di terakhir. Jika diedit, nah ini bisa diedit, semisal ini diganti menjadi namanya, submit, akan terganti. Atau misal yang bagian kita mau hapus, delete di student. Oke, dia sudah terdelete seperti itu. Nah, di sini pengguna itu dapat menambahkan data, melihat data, masukkan, atau menampilkan saja, atau bisa di mendelete, dan itu semua akan disimpan ke database RDS dan untuk ditampilkan kembali di aplikasi ini. Mungkin mungkin ini bagian yang terakhir. Tantangan yang saya dapat selama proyek ini itu ada banyak, karena jujur saja ini pertama kali saya menggunakan AWS, belajar tentang AWS, cloud jaringan, mencoba mendalaminya itu. Jadi merupakan seluruh proses pengembangan di AWS memang benar-benar pengalaman baru. Dimana saya juga belajar cara menyambungkan beberapa layanan AWS dari EC2, RDS, load balance, auto scaling, dan yang lainnya. Itu tuh butuh pemahaman yang bertahap, beberapa kali error, beberapa kali bermasalah gitu. Terus saya juga mengalami sedikit kesulitan pada saat konfigurasi koneksi database, terutama pada Amazon RDS itu sedikit ada kendala, sehingga itu saya perlu belajar lebih ekstra pada bagian itu. Untuk sumber daya yang saya gunakan selama proyek itu yang pertama tentu saja AWS Academy Lab, habis itu dokumentasi resmi dari AWS Management Console, Cloud9 Environment, diskusi dan eksplorasi mandiri, serta dengan bantuan beberapa pertanyaan kepada AI, saya bisa mengerjakan proyek ini. Untuk keterampilan yang saya dapat, yaitu pertama itu saya bisa mendeploy aplikasi web, mengelola instan EC2 dan database RDS, terus konfigurasi ALB dan ASG, konfigurasi application load balance sama auto scaling group dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.